Selamat pagi. Shalom, damai di hati. Hari ini Selasa 22 Maret tahun 2022. Saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing dari Gedung Gereja Gemimsion Madidir Ure mengajak saudara-saudara untuk beribadah. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 13 ayatnya yang keempat. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, yang tetap menyertai kami dalam segenap tuntunan Roh Kudus. Kasih Kristus menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Sebab itu terima kasih Tuhan, kami tujukan kepadamu, sebab hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Di hari yang baru, hari yang Engkau jadikan untuk kami jalani dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami. Hendak kami isi dengan syukur dan pujian melalui kerja dan pelayanan. Menyadari keterbatasan dan kekurangan kami, selalu memohon pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, agar kami kuat dan mampu untuk melakukan semua hal yang berkenan di hadapan-Mu. Teristimewa dengan firman yang mau untuk dilakukan dalam perjalanan hidup kami. Mengawali semua tugas dan pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, kami pun hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah dan layakkanlah kami, agar apa yang kami pahami dan kami lakukan itu benar sesuai kehendak-Mu. Dan ibadah pagi hari ini tertabislah di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Filemon pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 yang berkata begini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang mau melakukannya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul dari perenungan di pagi hari ini, respek terhadap sesama. Kebesaran hati seseorang selalu terpancar dari caranya menghargai orang lain. Walaupun memiliki hak untuk memerintahkan sesuatu yang harus ditaati oleh Filemon, mengingat Paulus dalam kapasitasnya sebagai seorang rasul, ia memiliki hak untuk memerintah. Namun, Rasul Paulus tidak menggunakan haknya itu. Justru ia meminta kepada Filemon untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan juga peduli dengan orang lain. Paulus sebagai seorang yang lebih tua dari Filemon sangat menghargainya. Ia ingin Filemon juga mencontohi sikap, ketekunan, dan kesetiaan dari Paulus. Walaupun ia dipenjara, tetapi ia tetap melakukan panggilan pelayanan, memberitakan Injil dimanapun ia berada. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa hormat atau respek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu unsur yang perlu ada dan sangat penting dalam hubungan pelayanan dan keluarga. Pelayanan terkadang rusak karena ketidakmampuan untuk menaruh percaya kepada orang lain atau hormat kepada orang lain. Sebab sering yang ada adalah memandang sebelah mata akan kehadiran dan kemampuan pelayanan seseorang. Hari ini kita diajar untuk bagaimana menghargai akan anugerah Tuhan. Sebab hari ini juga kita memperingati Hari Air Sedunia. Kita diajak untuk menghargai anugerah Tuhan. Salah satunya air, dengan tidak mencemari, tetapi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Firman Tuhan dalam Filemon pasal 1 ayat 8 dan 9 ini juga mengajak kita ini untuk memahami lebih dalam tentang tugas kita, baik di tengah keluarga maupun di tengah jemaat dan masyarakat. Sebab masing-masing kita memiliki tugas dan kewajiban. Sekalipun itu berbeda, tetapi pada dasarnya tugas ini adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan sebagai perwujudan rasa syukur atas anugerah, kekuatan, kemampuan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup masing-masing. Menjaga dan melaksanakannya dengan baik adalah salah satu bukti bahwa mensyukuri akan anugerah Tuhan untuk hidup bersama yang mendatangkan kesukacitaan, bahkan juga kesejahteraan dan kebahagiaan. Tidak memandang perbedaan antara tugas yang satu dengan yang lain, dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang,
adalah hal yang perlu untuk kita miliki. Dengan membangun terus hubungan yang menghargai satu terhadap yang lain dengan rasa hormat, bahwa dari semua tugas yang dikerjakan dengan baik dan benar oleh setiap orang, membuktikan bahwa hidup kita ini adalah bagian dari panggilan iman sebagai orang percaya yang dihadirkan untuk melanjutkan misi pekerjaan Allah di dalam dunia ini, yaitu memberitakan kabar baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga, rumah tangga kita. Menaruh hormat dan penghargaan kepada seseorang dengan tidak mempergunakan kemampuan yang ada pada kita untuk menekan seseorang atau memerintah seseorang akan membuat hubungan lebih akrab, lebih baik, lebih mesra, lebih indah, bahkan menjadi dorongan untuk bersama melakukan semua kewajiban di dalam Tuhan. Jikalau semua orang memiliki pikiran yang sama, sikap yang sama, yang menghargai tanpa meremehkan akan setiap kewajiban dari seseorang, akan membuat hidup kita aman, damai, dan lancar dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang ada. Dan ketika semuanya itu lancar, aman, dan mudah dikerjakan karena dilakukan secara bersama dengan mendasarkan pada kasih Kristus yang rela berkorban, akan membuat tantangan apapun tidak akan menjadi penghalang untuk menghadirkan sukacita, damai, sejahtera, dan bahagia. Di mana hal-hal ini dibutuhkan dan diperlukan untuk menciptakan suasana hidup kerajaan Allah di dalam dunia ini sebagai kehendak Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus yang mau menanggung segala dosa dan salah kita, dengan tidak memandang statusnya sebagai anak Allah, tetapi mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya agar hidup manusia dapat memiliki kembali kemuliaan sebagai ciptaannya yang sangat dikasihi. Jikalau kita memiliki kasih seperti kasih Kristus, maka menghormati dan menghargai bukanlah hal sulit untuk kita jalani dan kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi dengan kemampuan yang dimiliki karena berserah penuh sambil memohon pertolongan Tuhan, akan membuat kita selalu sadar bahwa kita tidaklah lebih penting dari orang lain, tetapi bersama menjalankan kepentingan sebagai umat kepunyaan Allah, mengerjakan segala pekerjaan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka sukacita akan tetap teralami kemanapun pergi dan berada dalam suasana apapun, karena Tuhan dengan kasih dan kemurahannya tetap memberikan semua kemampuan dan berkat-Nya untuk kita yang ada. Terpujilah Tuhan yang mengerjakannya di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.